berdoa. Jadi untuk membaca doa sebelum belajar, dipersilakan kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, setelah kita berdoa tadi, sekarang kita akan membaca Asmaul Husna ya. Jadi sekarang ini masuk di literasi Asmaul Husna. Jadi kita menyanyikan lagu Asmaul Husna. Boleh ya? Boleh. Absen dulu. Yang pertama, didengar semua sini, Ibu panggil namanya. Pipin Runtuene. Hadir. Sevilla. Hadir. Riana Tantalai. Hadir. Setelah itu, alhamdulillah hadir semua ya? Iya. Hadir semua, alhamdulillah hadir semua. Kita cek rapian ya, anak-anak. Nah, rapi, terus lihat kebersihan sampah kiri kanan. Kalau ada tolong dibersihkan. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna ya. Jadi yang kemarin juga sudah. Apakah masih ingat pelajaran yang kemarin? Kemarin juga ini kan membahas tentang Asmaul Husna ya. Tetapi pada minggu kemarin itu lebih membahas ke pengertian Asmaul Husna ya. Nah, yang sekarang ini kita bahas itu, kita akan pelajari hanya ada 4 Asmaul Husna ya. Ada 4. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ini apa di situ tujuan pembelajaran? Pelajaran kali ini itu memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dan hal-hal yang menimbulkan iman. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini sudah. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membuat proyek poster edukasi ya tentang Asmaul Husna tentunya. Ibu menggunakan teknik asesmen secara lisan ya. Jadi asesmen formatif ya, itu ada asesmen formatif. Secara lisan ini Ibu bertanya secara lisan. Diberikan contoh penerapan Asmaul Husna Al-Alim. Siapa bisa menjawab? Ya silakan. Meningkatkan kejujuran, berpikir sebelum bertindak, selalu berusaha maksimal. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, asesmen kedua ya. Mengapa kita harus berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang baik? Siapa bisa menjawab? Silakan Pipi. Karena beberapa alasan penting yang berkaitan dengan pengagungan, keyakinan, dan keberkahan dalam berdoa. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan bertanya ya. Tolong disimak, siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangannya ya. Ini sebagai pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa penting bagi kita untuk selalu ingat bahwa Allah adalah As-Sami ketika kita berbicara dengan orang lain? Silakan. Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami, Maha mendengar. Karena ketika kita berbicara dengan orang lain, hal ini juga dapat mempengaruhi cara berkomunikasi kita dan menjaga akhlak kita. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Yang kedua, bagaimana kaitan antara Asmaul Husna Al-Alim dengan semangat belajar? Siapa yang bisa? Riana, silakan. Menghindari perbuatan buruk meskipun tidak dengan orang lain, mengintrospeksi diri, dan niat bersabar dalam menghadapi ujian, berbuat baik dengan ikhlas. Terima kasih. Semangat. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Nah,
pembelajaran adalah Asmaul Husna ya. Dan tujuan pembelajarannya ini memahami makna iman kepada Allah melalui sifat-sifatnya dan hal-hal yang dapat meneguhkan iman. Nah, Asmaul Husna itu yang kita pelajari hari ini ada 4 ya. Yang pertama apa? Yang pertama Al-Alim, Maha mengetahui, memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu tanpa batas. Yang kedua itu Asmaul Husna yang kedua Al-Khabir ya. Allah Maha teliti. Nah, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan mendalam tentang semua yang tersembunyi. Yang ketiga As-Sami, Maha mendengar. Memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar segala hal baik yang diucapkan maupun yang terpendam. Yang keempat Al-Basir, Maha melihat. Menghayati bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat semua yang ada di alam semesta termasuk yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, kemudian sekarang Ibu bertanya lagi ya. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan pemahaman tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kita meningkatkan diri dan mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kelompok 1, silakan menjawab. Al-Alim meningkatkan diri dengan belajar hal-hal baru yang bermanfaat. 2. Berusaha ikhlas dalam berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat, karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat niat kita. Oke, terima kasih. Silakan dulu kelompok 2. Ayo. Al-Khabir berusaha. Kelompok 3 silakan. As-Sami menjaga lisan dengan berkata yang baik. Silakan dulu kelompok 4. Silakan. Al-Basir berusaha untuk selalu berperilaku baik dalam. Baik, setelah tadi penjelasan dari Ibu, ada pertanyaan? Silakan yang bertanya. Ya. Silakan Puji. Bagaimana kita dapat mencontoh sifat Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari agar terus belajar dalam meningkatkan pengetahuan? Oke, baik, Ibu langsung jawab ya. Untuk mencontoh sifat Al-Alim atau mengetahui dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa terus berusaha belajar dan meningkatkan pengetahuan dengan oke? Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, sekarang mengerjakan proyek berupa poster edukatif ya. Nah, masing-masing kelompok itu memilih satu Asmaul Husna. Jadi misalnya di sini kelompok 1 dia mengambil Asmaul Husna Al-Alim ya. Ini lembar untuk membuat poster edukatif ya. Kelompok 1 itu Al-Alim. Ini LKPD-nya ini. Ini LKPD-nya. LKPD-nya ini terus ini kalian membuat di situ, ini lihat di sini langkah-langkahnya ya, petunjuknya. Ya, jadi itu membuat poster edukatif ya. Makna dari Asmaul Husna, terus contoh penerapan sifat-sifat Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pesan moral yang dapat dipetik dari masing-masing sifat Allah. Nah, silakan. Kelompok 1 silakan untuk ke depan mempresentasikan hasil kerja ya. Silakan. Ayo. Boleh? Dapat lihat semua? Dapat. Oke, baik, silakan. Sekarang silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya kelompok 1, kelompok lain
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Al-Alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang baik, baik yang tampak maupun yang tak tampak. 2. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Alim menumbuhkan semangat belajar dan mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. 3. Pesan moral yang bisa dipetik. Al-Alim pentingnya terus mencari ilmu dan menghargai pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ian. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Baik, untuk kelompok lain bisa menanggapi hasil proyek yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Siapa bisa? Kelompok 1 mungkin ya. Silakan kelompok 1. dari kelompok 1 ingin menanggapi tentang penelitian saya tentang hasil dari poster edukatif kelompok 2 Al-Pasir. Ya. Baik anak-anak, kita akan merefleksi ya terhadap aktivitas dan hasil proyek yang telah dilakukan tadi. Yang pertama itu apresiasi umum, ya. Jadi Ibu sangat menghargai upaya dan kerja keras yang telah dilakukan oleh semua kelompok, baik itu kelompok 1, kelompok 2, maupun kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, sekarang mari kita menyimpulkan ya, kita simpulkan tentang proyek tadi, proyek poster, pembuatan poster edukatif ya. Kesimpulannya bahwa sifat-sifat aula ini menekankan betapa pentingnya pengetahuan, kesadaran, pengawasan dan keadilan. Jadi melalui pemahaman akan Asmaul Husna ini kita diingatkan untuk selalu meningkatkan kualitas ilmu ya. Kualitas ilmu, waspada terhadap perbuatan senantiasa mendengarkan kebenaran dan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah ya di alam semesta. Jadi semua itu harus kita apa? Ya, harus kita ketahui. Jadi poster ini diharapkan menjadi media. Jadi poster yang kalian telah buat ini sangat diharapkan untuk dijadikan media ya yang dapat memperkuat keimanan dan pemahaman. Jadi pemahaman umat tentang sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengawasan. Oke, sampai di sini tidak ada pertanyaan? Pertanyaan. Nah, kita akhiri saja di sini ya materi pelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas Asmaul Husna yang lain, yaitu Asmaul Husna, Al-Qudus, Al-Muhaimin, terus apa lagi? Al-Mu'min dan Al-Aziz ya. Baik, dengan mengucapkan, dengan membaca hamdalah ya. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kali ini selesai ya. Terima kasih.